الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. صدق الله العظيم. Quran Surah Al-Kahfi ayat yang ke-55. Dan tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi manusia dari beriman kepada Allah ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan dari itu mereka memohon ampun kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini mama penghulu rangadang bahasa Batuah, guru-guru dan alim bahasa Kiramai, angku imam, angku bila serato penguri surau, nyak wali, nyak jorong, mama jadi pandai generasi muda, adik-adik anak kemanakan, umumnya jamaah masjid yang dimuliakan Allah. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke masjid beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan kita menjadi barakah, kebaikan yang sangat baik, yang sangat banyak, dan ketulusan hati kehadiran kita. Maka kita mohon juga kepada Allah, semoga kita mendapatkan maghfirah, banyak sekali ampunan yang Allah berikan. Dan yang terakhir, harapan setiap insan, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rahmah sepanjang masa hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak bosan-bosannya pula kita sampaikan dan kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam meninggalkan kepada kita umat Islam dua pegangan hidup, yakni kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnahnya Al-Hadis. Pada khutbah yang relatif singkat pada kesempatan hari itu, ambo berwasiat kepada diri seorang dan juga untuk kita nak hadir, marilah kita perkokoh keimanan kita dan kita perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tema daripada ceramah Jumat yang singkat, kita akan membahas tentang persoalan yang disebut dengan yakin. Karena aku dibaca mana yakin itu. Karena keyakinan itu adalah wilayah yang paling dalam, tak nampak dah, tapi ini wajib ada. Tanpa keyakinan, ambo yakin jamaah Jumat tak sampai di masjid dah. Maka orang yang yakin itu lawan baliknya adalah syak.
ragu. Lalu apa yang dilakukan oleh orang yang telah yakinnya dalam hidup dan kehidupannya, maka tidak ada diperbolehkan bagi seorang hamba itu untuk meragukan apakah itu berupa kekuasaan Allah atau meragukan kekayaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya dari itu kaum muslimin jamaah Jumat dan amba muliakan, untuk memperkokoh keyakinan itu, Profesor Dr. Buya Hamka, orang yang memiliki keyakinan, harus sajalan, harus sarasi 3 hal. Dan itu acok di bibir dan menjadi buah bibir. Tetapi kadang-kadang orang tak bisa membedakan. Asal membaca saja. Jadi kalau kita lah memiliki keyakinan, maka segala sesuatu itu insya Allah, Allah akan berikan segala apa yang kita inginkan. Tapi caranya faham. Maka dalam hal itu kata Buya Hamka ada 3 macam. Yang pertama sekali, ada orang menyabui-nyabui tapi yang tak tahunya tidak. Itulah yang disebut dengan ilmu yakin. Itu kata Buya Hamka. Yang kedua, ada pula orang yang mengecekkan, ikulah hakul yakin mana aku? Pula tu hakul yakin. Dan ketiga adalah orang mengaji lebih tinggi lo tingkatan kajinya, sehingga nyo arah-arahkan ikulah berdasarkan ainul yakin. Tak cuma tu mencari dia lah, jo ainul yakinnya mencari. Apa tambah tinggi kajinya. Padahal ketiga-tiga itu tidak hanya saja dirasukan, tidak hanya saja dikecekkan, dikatakan, tetapi harus disinergikan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau saya ilmu yakin saja yang nyo amalkan, nyoba ilmu, tapi tidak ada pembuktian dari ilmunya, nyo tahu salat itu wajib, nyo tahu zakat itu wajib secara ilmunya, dari KT di MDA lah dijalihkan itu. Tetapi pengamalannya tak paginya ke surau sembahyang berjamaah dah. Berarti gagal ilmu yakinnya. Jadi untuk apalah orang yang berilmu tetapi ilmu itu tidak amalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Sehingga orang yang memiliki ilmu yakin itu, itulah orang-orang yang tak akan pernah sasek. Ibaratnya awak berjalan tu ibarat orang Minangkabau, kok berjalan tu di Nantau, kok batanya tu kanan tua. Kalau dalam bahasa Indonesia kompas namanya. Sehingganya yakin menurut orang Minangkabau tu keluar pula fatwanya. Dan itu sampai kini masih dibaca-baca. Di mana saja orang baca tu. Di hati mati, di mata buta. Indah ada dayo, indah ada upaya. Pokoknya lah basarahkan ke Allah. Itu akan bisa diterapkan kalau batu-batu ilmu yakin itu diamalkan. Jadi kalau misalnya salat itu berjamaah, ya harus berjamaah ke masjid. Makanya mau berharap supaya keyakinan waktu tadi itu jan sumbiang, supaya keyakinan waktu tadi itu jan ragu, maka wajib hukumnya bagi kita yang tidak ada rukhsah, bagi kita yang tidak ada halangan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi laki-laki, wajib hukumnya salat berjamaah ke masjid.
Sampai pilu tu tak lama-lama dah kecak Allah. Jadi orang berilmu ko ternyata kalaulah yakinnya dengan ilmu tadi, yakinnya Allah itu maha kuasa, yakinnya Allah itu maha kaya, yakinnya Allah itu nan ka membantu, nan ka menolongnya, tak ada yang ka bisa membantu menolong kecuali hanya Allah. Maka orang yang beribadah tadi kata Allah tak lama-lamanya yakin untuk beribadah tu dah. Dan iko Allah sampaikan di dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-99. Jadi salat berjamaah tu bapak angku-angku di Muhammad tak lama-lama dah kecil Allah. Dalam surah Al-Hijr ayat 99. Sampai piloto. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu Tuhanmu iaitu Allah. Tak lama-lama dia kata Allah dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-99 sampai angok mabisah dari badan kita, sampai nyawa hilang dari batang tubuh kita. Itu kecil Buya Hamka yang pertama. Dan kedua, Buya Hamka mengatakan banyak orang hari ini menyampaikan pula hakul yakin. Apa tu hakul yakin? Kau lah hak mana yang dari kerajaan kau? Tak ada subahatnya di situ kau lah nan bana kau. Apakah itu yang disebut dengan hakul yakin? Karena hakul yakin itu menurut tafsirnya dalam tasawuf modern Buya Hamka kecek kan, hakul yakin itu adalah kebenaran yang didasarkan dengan keyakinan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnahnya Al-Hadis. Jadi kalau orang tulah batu-batunya memiliki hakul yakin, maka pemimpinan kadang di dunia aku, kalau ia betul-betul ingin mantap akidahnya, kalau ia betul-betul ingin mantap ibadahnya, maka yang menjadi pimpinan yang tertinggi itu adalah Allah. Yang menjadi pelindung tertinggi dan terkuasa itu adalah Allah. Yang menjadi penolong, pengayom yang terkuat itu adalah Allah. Itulah orang yang memiliki hakul yakin. Tapi kalau masih ada juga aden ko, ambo ko, dek sarombaniko ko, santiangnya, dek karano ilmu den, makonya den hebat. Anak dah aku yakinnya lagi. Anak-anak den cari tu, si rangka kapitiang, cik rancak, cik santiang. Siapa tu? Ada nama buat tu. Anak dah aku yakinnya itu. Kalau adalah orang merasa dia yang mampu, dia yang memiliki, hanya yang bisa menentukan, maka hilang hakul yakinnya. Karena orang yang berhakul yakin, kebenaran itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kok kayu bana apa-apa, banyak bana kadai, jangan sampai lo tahu ucapkan ke kami, alhamdulillah aku kadai dan dia aku saja anak umur ambo nan layi nan kampe, anak nan pertama sampai ke tibo, ayo agak susah hidup. Tibo dia anak nan kampe, ayo sabana rancak hidupan, ayo santiang anak ambo nan kampe ko. Hilang hakul yakinnya. Maka segala sesuatu kalau betul-betul kebenaran itu datang dari Allah, maka serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menghendaki itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah Al-Baqarah ayat 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman ayat 257, kalau betul-betul Bapak kaum muslimin jamaah Jumat ingin hakku yakin bahwa kebenaran itu betul-betul datangnya dari Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka Allah katakan Allahu waliyu, akulah pimpinanmu. Aku kadang-kadang awak tahun baru masa masuk TK menyogok je baru. Masuk TK anak baru supaya dapat TK favorit, kok di malah tampaknya
supaya dapat sekolah yang cendekia, supaya dapat di sekolah yang modern, hanya lupakan Allah, hilang hakul yakinnya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena Allah menghendaki kepada manusia, Allahu waliyu, akulah pimpinanmu, akulah pembelamu, akulah penolongmu, akulah walimu. Kalau itu kamu yakini dengan hakul yakin, maka Allah katakan, barulah orang itu bisa aku tolong. Yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Orang yang memiliki hakul yakin, mereka itu akan kukeluarkan dari tempat yang penuh dengan kesusahan, dari tempat yang penuh dengan kebodohan, dari tempat yang penuh dengan kegelapan, kepada tempat yang penuh dengan ilmu pengetahuan, kepada tempat yang penuh dengan kebahagiaan, kepada tempat yang penuh dengan cahaya terang benderang. Jadi orang yang berhakul yakin, hatinya terang benderang, jiwanya nyaman, pemikirannya tenang. Kenapa? Karena dia jadikan Allah di atas segala-gala, selain makhluk itu tiada duanya. Itu yang kedua. Yang terakhir, kajian singkat kita pada khutbah ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam tasawuf modernnya. Kitab ini Bapak lihat nanti, tasawuf modern halaman 55 sampai halaman 56. Apa kata Buya Hamka dalam kitab itu? Yang ketiga, orang sering menyebut-nyebut saja, tetapi tidak mengerti kadang-kadang apa yang disebutnya. Apa itu? Kalau tadi ada namanya ilmu yakin, ada namanya hakul yakin, yang ketiga ini, inilah yang disebut dengan ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Kata Buya Hamka dalam kitabnya tadi itu, keterlibatan seseorang itu sendiri karena dia yang ikut berperan dan dia melakukan itu dan dia tahu apa yang ia lakukan. Jadi kalau berita-berita itu masih dari orang kecil aja baru, maka belum ainul yakin. Karena orang yang ainul yakin itu, kata Buya Hamka, keterlibatannya sendiri yang ia lakukan tanpa ada keraguan sama sekali. Kaum muslimin jamaah Jumat yang Amba muliakan, sebagai contoh, kira-kira beberapa tahun yang lalu, Amba jam 10 pagi ketika itu masih berada di Danggong-Danggong daerah Suliki, dan Amba lupa khatib Amba di Siko sangka itu. Ditelepon salah seorang pengurus, Ustaz khutbah hari ini hari Jumat di Musaji Pandan Gadang. Jangan sampai dah datang beko ndak ada khatib. Sementara Amba masih di Danggong Suliki. Apa di antaranya pertama kali ketika Amba mendengar telefon tu tak kaji Amba. Dia tiba lah Amba jam 10 masih di Suliki di Danggong. Karena yang membuat Amba cameh itu apa? Ketika Amba berangkat lewat dari Baso, di saat itu jalan buka saparo. Di saparo di aspal, saparo jalan yang elok, senggonya jalan ko berganti-ganti. Kapai saja Amba kapikumbuh ketika itu habis hari dia Amba 2 jam. Sementara posisi Amba kini di Suliki. Itulah yang disebut dengan ainul yakin. Yang Amba katakan, ya Allah ya Tuhan, karena Amba memiliki ainul yakin, Amba yang berperan. Karena di Padang Gadang kini itu Amba yang khutbah. Berikanlah kekuatan kepada Amba dan tolong engkau perjalankan Amba ke Padang Gadang itu dengan sebaik-baiknya. Amba yakin di badan diri Amba mungkin tak mungkin Amba tiba tu dah. Tetapi Amba yakin kalau engkau yang maha kaya ya Allah, kalau engkau yang maha kuasa ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak pasti. Lalu beristighfar Amba kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Langsung Amba dino tu balik Amba kembali. Luar biasanya jemaah yang Amba muliakan.
Ketika ambo lewat di situ dengan izin Allah, ambo yang paling belakang, ambo pula yang disuruh ada orang yang matur jalan tu dulu. Dan tak ada sudah ngalah pun yang bangi kambo dah. Dengan kemuliaan yang Allah berikan itu, kalau tak salah ketika itu, ambo nomor 2 tiba di masjid ko. Sehingga tak jadi yang buat laik di situ. Kalau diprediksi secara logika, pasti buat laik. Tak mungkin rasanya. Karena di padang luar salah macet tu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ambo yang nomor 2 masuk tiba di masjid ko. Begitulah kalau kita memiliki ainul yakin. Makanya orang-orang kalau betul-betul memiliki keyakinan kepada Allah, tidak hanya bisa dirasakan dengan hati, tidak hanya bisa berucap dengan lidah, tetapi ternyata orang yang memiliki al-yakin itu harus disinergikan dengan perbuatannya. Karena dengan perbuatan itu akan nampak bahasa hati. Karena dengan perbuatan itu akan nampak bahasa mulut. Ibarat orang, kalau nyo tentara, alun tentu nyo jenderal. Tapi kalau nyo jenderal, pasti nyo tentara. Ainul yakin itulah yang dimaksudkan. Siapa yang sudah memiliki perbuatannya, dengan perbuatan itu nyo amalkan keyakinan itu, maka ainul yakin itu dengan sendirinya akan membawakan untuknya hakul yakin. Dan dengan ainul yakin itu pula akan membawakan untuknya ilmu yakin. Kenapa? Karena dari kecil mereka sudah belajar, maka tinggallah saat ini bagaimana kita untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan khutbah yang relatif singkat pada kesempatan yang mulia ini mendapatkan barakah, mendapatkan maghfirah yang utama sekali. Kita mohonkan dengan al-yakin tadi, dengan keyakinan yang mantap itu, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmah sepanjang masa hendaknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.